warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati TV semuanya. Balik lagi di channel YouTube-nya Sempati TV. Kali ini bareng aku Nova Afifah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih dari Polresta Bukit Tinggi. Yaitu boleh mungkin kita minta Bapak untuk perkenalkan diri dulu ya Pak. Biar sahabat Sempati TV tahu kita kedatangan tamu seperti apa sih Pak? Ya. Nama saya Joshua Surbakti SHMH, Jabatan Kasih Hukum Polresta Bukit Tinggi. Ya, Pak. Saya mengemban fungsi hukum sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan? Iya. Mungkin kita bisa manggil Bapak lebih akrab dengan panggilan Bapak Joshua mungkin ya Pak? Iya. Boleh. Nah, jadi kali ini kita bakal tanya-tanya nih seputar bullying bersama Bapak Joshua. Mungkin sahabat Sempati TV penasaran apa sih itu bullying gitu kan. Jadi mari kita tanya apa aja sih cyberbullying dan bullying itu. Nah, Ya, perlu kami jelaskan dengan kemajuan teknologi sekarang, Ya. terutama dengan Undang-Undang ITE. Cyberbullying itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang cybernya itu adalah alat atau perangkat yang dipergunakan. Bullyingnya itu adalah perundungan yang mengakibatkan seseorang terancam secara psikis, fisik, dan juga dikucilkan secara haknya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Konstitusi kita, terutama pasal 28 itu tidak boleh mengucilkan sekelompok orang lain oleh kelompok yang lain. begitu Ya. Pak. Jadi kan di kalangan remaja ini sekarang banyak tuh Pak yang membuli itu Pak. Apakah sudah termasuk tindak kriminal yang bisa dipenjarakan atau gimana? Ya, baik. Tentang kegiatan bullying itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 2008 yang apabila pelakunya melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang bisa diancam pidana yang bervariasi, baik itu berat ataupun ringan. Terutama pada saat sekarang ini anak-anak kami yang remaja, terutama yang masih duduk di bangku sekolah SMA, sangat rentan terpapar atau terbawa dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu kami sangat merasa terpanggil ataupun negara harus hadir di tengah-tengah siswa bahwa kegiatan-kegiatan yang melanggar undang-undang perlu kami sampaikan, karena kami akan merasa sedih dan kasihan apabila karena ketidaktahuan anak-anak kami atau para pelajar tersangkut dengan Undang-Undang ITE. Jadi kan Bapak Joshua juga bilang ada beberapa jenis tindakan pembulian yang terjadi di kalangan remaja. Itu gimana aja sih Pak jenis-jenis tindakan yang sering terjadi Pak? Jenis-jenis yang sering terjadi dalam hal cyberbullying atau bullying yang dilaksanakan ada berupa pengancaman, ada berupa persekusi secara kelompok ataupun secara psikis dan secara fisik yang oleh kelompok yang lebih besar melakukan terhadap kelompok yang lebih kecil ataupun beberapa orang melakukan terhadap satu orang. Mungkin ada di sana perbedaan status sosial ataupun jenis kelamin, sekali-kali kemudian ataupun yang paling rentan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyampaikan suatu berita ataupun suatu kegiatan yang sifatnya mengakibatkan ancaman bagi seseorang, seperti halnya perundungan. Justru bisa mendatangkan bahaya bagi seseorang yang haknya dirampas, umpamanya tidak bisa bergaul atau merasa terkurung dan dia bisa bunuh diri, yaitu perundungan, yang kesedihan yang berkepanjangan.
itulah beberapa jenis, baik itu share, like ataupun komen. Kita harus hati-hati di dalam bermedia sosial. Demikian. Nah, kan tindakan bullying ini Pak, ada yang terlihat secara langsung, ada juga yang tidak, gitu kan Pak. Nah, gimana sih Pak cara kita tuh mengenali, oh ini tuh udah termasuk tindakan bullying tapi tidak terlihat secara fisik gitu loh Pak? Ya baik, memang bullying ini butuh suatu tim, terutama ahli, baik ahli bahasa ataupun ahli di bidang ITE. Oleh karena itu, makanya judul kita pada hari ini cyber. Cyber itu adalah alat atau perangkat. Oleh karena itu, ada beberapa disiplin ilmu yang dikombinasikan dalam tim terpadu untuk menindaklanjuti yang melaksanakan atau terpapar ataupun tersangkut dengan pelanggaran undang-undang ITE. Berarti kita butuh tenaga ahli lagi untuk bisa mengenali tindakan bully yang tidak terlihat secara fisik gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Karena itu pendidikannya sangat khusus dan yang diakui oleh undang-undang juga harus profesional dan punya kompetensi untuk menjelaskan apakah ini bullying yang nyata-nyata ataupun hanya melalui media sosial atau dunia maya. Begitu Pak. Nah, dari beberapa tindakan bully yang sering terjadi nih Pak di kalangan remaja, gimana sih Pak caranya biar kita tuh pengen bully ini terhenti gitu loh Pak, jadi nggak berkelanjutan lagi, apalagi kami kan masih remaja gitu Pak, masih bingung gimana cara menindaklanjuti bully ini, terkhususnya bagi kami pelajar gitu Pak. Pertama, untuk anak-anak kami pelajar, kami himbau agar bijaklah melakukan atau menggunakan media sosial yang itu bisa menyengsarakan orang lain dan juga bisa berakibat pidana kepada pelakunya. Seperti contohnya kita membuli atau men-share berita-berita hoax yang kebenarannya kita belum tahu. Yang kita share itu justru seolah-olah itu adalah benar, karena mengakibatkan kepada kehidupan secara sosial ataupun secara lingkungan terhadap orang yang kita bully. Nah, jadi sahabat-sahabat TV, dari apa yang udah disampaikan oleh Bapak Joshua tadi, kita dapat ambil kesimpulan nih, kalau kita sebagai pelajar tuh harus berhenti buat bullying. Nggak boleh tuh ada lagi yang namanya kita, oh kasta kita lebih tinggi daripada si A, daripada si B. Janganlah, kasihanlah teman-teman kita. Nah, jadi buat hari ini dan seterusnya, setelah kita mendapatkan edukasi dari Bapak Joshua tadi, kita harus bisa buat nge-stop bullying. Kita harus bisa merangkul teman-teman kita semuanya untuk bisa berteman tanpa beda-bedain gitu ya Pak kan? Ya. Nah, mungkin hari ini Ada tambahan? ada Pak? Ya, saya perlu tambahkan dan saya himbau kepada anak-anak kami, generasi muda, penerus kelangsungan kehidupan negara kita, agar bijak atau berhati-hatilah untuk selalu ikutilah teknologi, tetapi dalam teknologi dan kemajuan teknologi itu di sana ada juga positif dan ada negatif. Oleh karena itu mari kita lebih fokus kepada yang positif, karena apapun yang akan kita lakukan pada saat sekarang ini dengan menggunakan undang-undang ITE, kita juga bisa protes apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita merasa dibully ataupun kita pelakunya. Oleh karena itu pada hari ini kita sosialisasikan agar kita tidak terlibat di dalam pelanggaran undang-undang ITE. Semoga SMA Negeri 4 ini selalu eksis dan kami setiap saat siap untuk bekerja sama ataupun ikut di dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama tentang bullying. Nah, berarti kita harus lebih pandai lagi memfilter pergaulan, apa yang patut kita lakukan dan tidak kita lakukan. Terima kasih juga kepada Bapak atas waktunya Pak, sudah memberikan kita edukasi pada hari ini, atas ilmunya juga yang bermanfaat. Terima kasih Bapak.
Nah, buat sahabat Sempati TV, boleh nih yang kepoin gimana sih kelanjutan kita di Sempati TV ini, boleh like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Dan aku di sini Nova Afifah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.